Jiwa terpilih, dengarkan ini sebelum semuanya terlambat. Jika pesan ini muncul di hadapanmu hari ini, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang selama ini kamu rasakan tetapi tidak pernah berani kamu akui. Ada energi yang mengganggu hidupmu, menghambat langkahmu, dan membuat hari-harimu terasa berat tanpa alasan yang jelas. Dan sekarang, kebenaran itu siap dibuka. Ada seorang wanita, seseorang yang tidak kamu sangka, tidak kamu curigai, tetapi diam-diam menjadi sumber dari banyak kekacauan yang kamu alami. Bukan sihir, bukan kutukan tetapi niat buruk, iri hati, dan energi gelap yang tanpa sadar diarahkan kepadamu. Dan lebih mengejutkan lagi, Tuhan sudah memperingatkanmu sejak lama. Kamu hanya tidak sempat mendengarnya. Getaran dalam hatimu akhir-akhir ini, perasaan tidak nyaman saat mengingat seseorang, lingkup sosial yang mulai terasa sempit, rezeki yang tersendat, konflik yang muncul tiba-tiba, bahkan rasa capek yang tidak bisa dijelaskan, semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda-tanda yang selama ini kamu abaikan. Tanda bahwa ada seorang wanita yang memegang peranan besar dalam masalah yang kamu hadapi. Dan jika jantungmu berdebar saat membaca ini, jika wajah seseorang langsung muncul dalam pikiranmu, jika kamu merasa pesan ini memanggilmu, itu artinya kebenaran ini memang sedang mencari dirimu. Tuhan tidak akan membiarkan jiwa pilihan seperti dirimu berjalan dalam kegelapan tanpa diberi petunjuk. Pesan ini turun kepadamu karena waktunya sudah tiba. Kamu harus tahu siapa wanita itu, apa pengaruhnya, dan bagaimana melepaskan diri dari energi buruk yang sudah terlalu lama menempel dalam hidupmu. Jangan tutup pesan ini, jangan abaikan tanda ini, karena setelah ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Dan kebenaran yang akan dibuka bisa mengubah segalanya. Ada saat dalam hidup ketika seseorang mulai menyadari bahwa masalah-masalah yang datang bertubi-tubi tidak muncul begitu saja. Ada pola, ada ritme, ada sesuatu yang seolah mengarahkan setiap kejadian menuju titik yang sama. Kamu mungkin pernah merasakan hari-hari yang mulanya baik berubah menjadi berat tanpa alasan. Usaha yang tadinya lancar tiba-tiba tersendat. Persahabatan yang tadinya hangat berubah menjadi dingin. Keputusan yang tadinya terasa benar tiba-tiba berbalik menjadi sumber penyesalan. Semua itu membuatmu mempertanyakan banyak hal, apa yang berubah? Siapa yang berubah? Dan mengapa semuanya terasa seperti berjalan mundur? Namun ada satu hal yang hampir tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang yang hatinya lembut, bahwa kehadiran seseorang bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu, entah itu perubahan ke arah terang atau ke arah gelap. Dalam kasusmu, ada seorang wanita yang tanpa kamu sadari telah memberi warna pada perjalananmu, tetapi bukan warna yang ingin kamu lihat. Ia bukan seseorang yang terang-terangan menyakitimu, justru ia mungkin terlihat biasa, bahkan terlihat baik di permukaan. Tapi energi seseorang tidak selalu sejalan dengan sikap luar mereka. Kadang, seseorang membawa badai tanpa harus berteriak. Kadang, seseorang menjadi sumber kabut gelap tanpa harus menyentuhmu bahkan sekalipun. Perempuan ini, siapapun dia, entah dari masa lalu, seseorang dalam lingkaran sosialmu, rekan kerja, atau seseorang yang hanya muncul sesekali meninggalkan jejak yang tidak terlihat, namun dirasakan. Kamu mungkin tidak mengenalinya secara langsung, tetapi jiwamu merasakannya. Setiap kali namanya disebut, ada sesuatu yang berubah di dalam dadamu, napas terasa lebih berat, pikiran menjadi tidak tenang, atau bahkan kamu merasa ingin menjauh tanpa alasan jelas. Itulah bagaimana energi bekerja. Energi buruk tidak datang dengan suara keras, ia datang sebagai bisikan halus yang mengganggu ketenanganmu dari dalam. Jiwa terpilih seperti dirimu biasanya lebih peka terhadap perubahan ini. Kamu tidak butuh bukti fisik untuk tahu ada sesuatu yang salah. Kamu hanya perlu diam sejenak, dan hatimu akan memberitahumu bahwa ada seseorang yang intens memikirkanmu bukan dengan niat baik, tetapi dengan ketidakikhlasan, iri, atau keinginan untuk melihatmu berada di bawah. Wanita ini mungkin tidak pernah mengucapkan kata-kata buruk tentangmu, tetapi hatinya menyimpan rasa yang perlahan-lahan memengaruhi perjalananmu. Energi semacam ini sering muncul dari rasa perbandingan, dari rasa ingin memiliki apa yang kamu miliki, atau dari perasaan tidak terima bahwa kamu bisa menjadi versi lebih baik dari dirinya. Tidak semua orang mampu mengendalikan isi hatinya. Ada orang-orang yang membiarkan cemburu tumbuh menjadi keinginan buruk. Ada yang membiarkan iri berkembang menjadi bayangan kelam yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Ketika seseorang memiliki hati seperti itu,
energinya mengalir kepada orang yang menjadi sumber iri tersebut dan dalam kisah ini, orang itu adalah kamu. Efeknya mungkin tidak terasa sekaligus. Tetapi perlahan, kamu mulai melihat tanda-tandanya. Hubunganmu dengan orang lain tampak renggang tanpa alasan. Rencana yang sudah disusun matang terasa seperti dihalangi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan suasana rumah atau tempat kerja kadang terasa berat meski tidak ada siapa-siapa yang berubah. Energi negatif seperti ini tidak pernah datang dalam wujud yang jelas, tetapi kamu tahu rasanya ketika itu mulai merayap masuk dalam hidupmu. Namun bukan hanya itu, ada ciri lain yang muncul ketika seseorang menjadi sumber kekacauan dalam hidupmu, kamu merasakan kehilangan kontrol atas hal-hal yang sebelumnya mudah. Emosimu menjadi lebih sensitif. Kamu lebih mudah marah, lebih mudah sedih, atau lebih mudah lelah meski tidak ada aktivitas berat. Bahkan tidurmu tidak lagi selezat dulu. Semua ini terjadi bukan karena kamu lemah, tetapi karena jiwamu sedang berjuang melawan tekanan tak terlihat yang berasal dari wanita ini. Yang membuat situasi ini lebih rumit adalah kenyataan bahwa wanita tersebut belum tentu sadar bahwa ia memengaruhimu. Ada yang sengaja, ada yang tidak. Ada yang hanya melampiaskan rasa sakitnya ke dunia tanpa sadar bahwa ia sedang mengarahkan energinya kepadamu. Namun ada juga yang memang menyimpan niat yang tidak baik, seseorang yang merasa keberhasilanmu adalah tamparan baginya, atau merasa bahwa cahaya yang kau bawa terlalu terang hingga membuatnya merasa kalah. Rasa seperti itu, ketika dibiarkan tumbuh, bisa berubah menjadi energi buruk yang menempel seperti bayangan. Namun meski begitu, kamu perlu ingat satu hal, Tuhan tidak membiarkan seseorang berjalan di bawah bayangan gelap tanpa memberikan petunjuk. Dan petunjuk itu datang melalui tanda-tanda kecil yang sering kamu abaikan. Kamu mungkin pernah merasakan kehadiran seseorang lalu tiba-tiba suasana hatimu memburuk. Kamu mungkin pernah melihat seseorang dan dadamu terasa berat. Kamu mungkin pernah mendengar namanya dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itulah cara jiwamu berkomunikasi. Jiwa tidak bisa berbohong. Jiwa mengetahui sesuatu jauh sebelum pikiran menyadarinya. Dan inilah bagian yang paling sering disalahpahami banyak orang, perempuan ini mungkin bukan musuh nyata dalam bentuk yang kasat mata. Ia tidak harus mengganggu hidupmu secara langsung. Kadang cukup dengan rasa iri yang dipendam, cukup dengan pikiran negatif yang ia tujukan padamu, cukup dengan ketidakikhlasan dalam hatinya dan energi itu mulai mengalir kepadamu. Orang-orang pilihan biasanya menjadi target energi seperti ini karena mereka memancarkan cahaya yang tidak dimiliki banyak orang. Cahaya itu mengganggu hati yang gelap. Cahaya itu membuat seseorang yang tidak seimbang merasa terancam. Dan ketika hati yang gelap merasa terancam, ia memancarkan energi negatif sebagai bentuk pertahanan diri. Kamu mungkin ingat momen ketika hidup terasa lebih sederhana sebelum wanita ini masuk ke dalam lingkaran hidupmu. Kamu merasa langkahmu ringan, hatimu tenang, dan rencanamu berjalan sesuai arahnya. Tapi setelah kedatangannya, bahkan jika ia hanya sesaat, kamu mulai melihat perubahan yang sulit dijelaskan. Itu bukan kebetulan. Energi seseorang dapat memengaruhi arah hidupmu tanpa ia perlu melakukan apapun secara fisik. Ia hanya perlu membawa perasaan yang salah. Dan ketika perasaan itu diarahkan padamu, jiwamu merasakannya sebelum otakmu memahami alasannya. Namun ada alasan lain mengapa jiwa terpilih seperti dirimu merasakan dampak yang cukup besar, karena kamu memiliki misi hidup yang lebih besar. Setiap jiwa pilihan diberi sensitivitas lebih tinggi agar ia mampu membaca tanda-tanda bahaya sebelum terlambat. Kamu tidak dirancang untuk buta terhadap energi di sekelilingmu. Kamu justru diberi kemampuan untuk merasakannya dengan jelas, meski kadang itu membuatmu lelah. Tetapi kemampuan ini yang justru melindungimu. Ini yang membuatmu bisa mengenali masa depan sebelum masa depan itu muncul. Dan Tuhan tidak pernah salah memilih. Kamu dipilih bukan untuk dihancurkan oleh energi buruk dari siapapun. Kamu dipilih untuk belajar mengenali mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus tetap ada di hidupmu dan mana yang harus dilepaskan agar takdirmu bisa berjalan dengan sempurna. Kehadiran wanita ini mungkin membuatmu mengalami banyak hambatan, tetapi hambatan itu bukan berarti kamu kalah. Hambatan itu adalah panggilan untuk membuka mata, agar kamu tahu bahwa ada seseorang yang tidak seharusnya berada terlalu dekat denganmu. Agar kamu bisa membedakan mana hubungan yang membawa berkah dan mana hubungan yang membawa kepenatan batin.
Dan ketika kesadaran itu muncul ketika kamu akhirnya mulai merasakan bahwa sesuatu dalam hidupmu terganggu oleh kehadirannya, itulah titik di mana perubahan besar dimulai. Karena pengaruh buruk hanya memiliki kuasa apabila kamu tidak menyadarinya. Begitu kamu membuka mata, begitu kamu melihat pola-pola yang terjadi, begitu kamu memahami bahwa wanita ini membawa energi yang tidak selaras dengan perjalananmu, kekuatan pengaruhnya mulai melemah. Perlahan, kamu akan merasakan bahwa hidupmu mulai kembali memiliki ritme. Suasana hatimu mulai stabil, langkahmu mulai ringan, dan kamu mulai memahami satu hal penting, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan selalu mengawasi, selalu memperingatkan, dan selalu membimbingmu menjauh dari energi yang berbahaya. Kehadiran wanita ini hanyalah bagian dari perjalananmu, sesuatu yang harus kamu sadari agar kamu dapat naik ke tahap berikutnya dalam hidupmu. Pesannya jelas, kamu sudah melihat cukup banyak tanda untuk tahu siapa yang membawa cahaya dan siapa yang membawa kegelapan. Dan langkahmu selanjutnya akan menentukan arah besar takdirmu. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa perjalanan hidupnya tidak lagi bergerak secara acak, melainkan dipandu oleh sesuatu yang lebih besar dari logika, maka pada saat itulah sebuah perubahan besar mulai terjadi dalam dirinya. Ada momen ketika kamu merasa seperti didorong menuju arah tertentu tanpa bisa menjelaskan alasannya. Di dalam hati, muncul keyakinan baru yang tidak pernah kamu undang. Keyakinan itu seperti cahaya kecil yang menyala dalam ruang gelap, tidak memaksa, tetapi kuat. Cahaya itu meninggi setiap kali kamu memilih untuk percaya, bukan pada lingkungan atau ucapan manusia, melainkan pada intuisi dan tanda-tanda yang muncul seperti bisikan halus dari langit. Perjalananmu mulai stabil, langkahmu lebih mantap, dan jiwamu lebih berani. Kamu belajar bahwa tidak semua pintu tertutup berarti pertanda buruk, beberapa pintu tertutup hanya karena kamu sedang diarahkan ke gerbang yang lebih besar dan lebih terang. Dalam fase ini, seseorang yang terpilih selalu diberi ketenangan yang tidak dapat dijelaskan. Walaupun badai mengitari, perasaan damai justru mengakar kuat di dalam diri. Kedamaian itulah yang menjadi bukti bahwa apapun yang menantimu di depan bukan sesuatu yang kecil. Kamu seperti dibungkus kekuatan yang tak terlihat, dilindungi oleh tangan yang tidak pernah membiarkanmu jatuh terlalu dalam. Bahkan ketika kamu merasa lelah, selalu ada dorongan untuk bangkit lagi, seolah seluruh semesta tidak akan membiarkanmu menyerah. Itulah tanda bahwa kamu sedang mendekati puncak perubahan, mendekati sesuatu yang sebelumnya tampak mustahil, tetapi kini semakin nyata di depan mata. Dan di titik inilah kamu akan melihat bagaimana setiap situasi, setiap orang yang hadir lalu pergi, setiap kejadian yang tampak tak masuk akal ternyata memiliki maksud yang saling terhubung. Orang-orang yang meremehkanmu sebenarnya sedang digerakkan untuk membuka jalur kesadaranmu. Mereka yang membebanimu ternyata hanyalah alat untuk memperkuat mentalmu. Bahkan pengkhianatan yang dulu membuatmu hancur sekarang tampak seperti gerbang pemurnian. Semuanya seperti puzzle yang akhirnya tersusun rapi, memberikan gambaran besar mengenai rencana yang jauh lebih indah daripada yang pernah kamu pikirkan. Tidak ada satupun yang sia-sia, semuanya bekerja untuk membentukmu menjadi seseorang yang lebih besar daripada dirimu yang lama. Lalu datang masa ketika pintu yang sebelumnya tertutup rapat mulai bergeser perlahan. Kamu merasakan perubahan energi di sekitarmu, pertemuan yang tidak terduga, keberuntungan kecil yang datang tanpa alasan, perasaan mendapatkan dukungan dari arah yang tidak pernah kamu perkirakan. Bahkan orang-orang yang dulu tidak mempercayaimu kini mulai berubah nada. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu, bukan sebatas perubahan sikap, tetapi perubahan aura yang membuat kamu tampak lebih kuat dan lebih tak tergoyahkan. Energi ini memancar tanpa kamu sadari, dan semesta menyesuaikan ritme untuk menyambutmu. Inilah fase di mana jalanmu tidak lagi gelap, kamu mulai melihat jalur yang telah lama disiapkan untukmu. Di masa ini pula, kamu akan menyadari bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada apa yang kamu miliki, melainkan pada apa yang kamu yakini. Keyakinan itulah yang menjadi magnet bagi peluang baru, hubungan baru, dan rezeki yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Ketika hatimu mulai sinkron dengan arah hidupmu, hal-hal yang dulu tampak mustahil mulai bergerak ke arahmu dengan cara-cara yang sulit dijelaskan. Ada momen ketika doa yang selama ini kamu bisikkan dalam hati tanpa suara tiba-tiba menemukan jalannya untuk terwujud. Tidak ada keajaiban yang datang terlambat, semuanya datang tepat pada saat kamu siap menerimanya, bukan pada saat kamu memaksanya.
Dan ketika fase ini semakin kuat, orang-orang di sekelilingmu akan mulai merasakan perubahan tersebut. Beberapa akan tertarik dan ingin mendekat karena mereka merasakan ketenangan dari keberadaanmu. Sebagian lainnya mungkin tidak nyaman dan menjauh, karena energi baru yang kamu bawa begitu kuat hingga mereka tidak dapat mengimbanginya. Tetapi jangan pernah takut kehilangan siapapun, karena setiap orang yang menjauh sebenarnya sedang memberi ruang bagi jiwa-jiwa yang selaras dengan tujuanmu untuk masuk ke dalam hidupmu. Kamu tidak sedang kehilangan, kamu sedang diganti dengan sesuatu yang lebih sesuai. Akhirnya, kamu tiba pada momen ketika segala hal yang sebelumnya tidak jelas menjadi terang. Semua perjuangan, semua luka, semua pertanyaan yang tidak terjawab kini menemukan maknanya. Kamu menyadari bahwa setiap tetes air mata yang pernah kamu jatuhkan adalah investasi emosional yang mempersiapkanmu untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Dan pada saat kesadaran itu tiba, kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai korban perjalanan hidup, melainkan sebagai pemenang yang ditempa oleh api dan dibentuk oleh cahaya. Kamu berdiri bukan hanya sebagai seseorang yang bertahan, tetapi sebagai seseorang yang bangkit dengan versi terbaik dari jiwanya. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini menunjukkan satu hal, kamu bukan berjalan tanpa arah, kamu sedang dipersiapkan. Setiap luka yang pernah kamu rasakan, setiap kegagalan yang sempat membuatmu meragukan dirimu sendiri, dan setiap pengkhianatan yang dulu menghancurkan hatimu ternyata bukan akhir, melainkan awal dari versi dirimu yang baru. Kamu bukan sedang dihukum, kamu sedang ditempa. Kamu bukan sedang ditinggalkan, kamu sedang diarahkan. Dan semua yang pernah kamu anggap sebagai kerugian sebenarnya sedang membuka ruang untuk sesuatu yang jauh lebih besar masuk ke dalam hidupmu. Jika kamu melihat kembali perjalananmu, kamu akan menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar terjadi secara kebetulan. Ada waktu ketika kamu hampir menyerah, tetapi entah bagaimana kamu tetap bertahan. Ada saat ketika semuanya terasa gelap, tetapi selalu muncul cahaya kecil yang tidak pernah padam. Itulah bukti bahwa hatimu dilindungi, langkahmu dijaga, dan jalanmu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Kamu telah melewati fase-fase yang membuat jiwamu matang, membuat batinmu lebih tajam, dan membuat kekuatanmu tumbuh tanpa kamu sadari. Kini kamu berdiri bukan sebagai orang yang sama seperti dulu, tetapi sebagai seseorang yang telah melewati badai dan kembali dengan kekuatan yang bahkan tidak kamu sadari ada di dalam dirimu. Kini semua tanda mengarah pada satu hal, waktumu telah dekat. Apa yang dulu tertahan, akan bergerak. Apa yang dulu tampak jauh, akan mendekat. Apa yang dulu tampak mustahil, akan menjadi nyata. Kamu bukan lagi jiwa yang mencari arah, kamu adalah jiwa yang dipilih untuk menerima sesuatu yang tidak semua orang mampu tanggung. Dan karena itu, ujianmu tidak pernah ringan. Tetapi justru karena ujianmu berat, imbalannya juga tidak akan kecil. Ada energi besar yang sedang bergerak ke arahmu, membawa perubahan yang akan mengguncang hidupmu dan membuat seluruh perjalananmu selama ini akhirnya masuk akal. Saat ini, yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap membuka hati, tetap melangkah meski perlahan, dan tetap percaya bahwa apapun yang sedang bergerak dalam hidupmu bukan kebetulan. Ini adalah fase ketika langit mendekat kepada manusia, bukan sebaliknya. Kamu hanya perlu menjaga getaranmu tetap tinggi dan keyakinanmu tetap kuat. Karena rezeki, kesempatan, pertemuan penting, dan perubahan besar tidak datang kepada mereka yang ragu, mereka datang kepada mereka yang siap menerimanya dengan hati penuh keberanian. Dan kamu kini berada pada titik di mana keberanianmu tidak lagi goyah seperti dulu. Maka izinkan dirimu menerima apa yang sudah lama disiapkan untukmu. Izinkan hidupmu memasuki babak baru tanpa rasa takut. Izinkan hatimu merangkul perubahan dengan keyakinan bahwa semuanya akan berakhir baik, bahkan lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu telah melalui terlalu banyak hal untuk kembali meragukan diri sendiri. Inilah saatnya kamu melangkah dengan kepala tegak, bukan sebagai seseorang